Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama masukkan ke dalam panci setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan setengah sendok makan jelly bubuk plain. Tambahkan juga seperempat sendok teh garam, 3 sendok makan gula pasir, 150 ml jus pandan. Jangan lupa sambil diaduk ya teman-teman agar bubuk jelinya tidak menggumpal. Selanjutnya tambahkan 500 ml santan dan 80 gram susu kental manis. Kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Terakhir, tambahkan pasta pandan secukupnya dan pewarna coklat secukupnya. Kemudian aduk lagi kembali hingga warnanya merata. Dan kalau warnanya udah merata, adonan lalu kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Oke, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Kemudian ambil setengah bagian dari adonan atau kurang lebih 370 ml. Lalu tuang ke dalam loyang ukuran 17 x 17 cm. Jangan lupa buang busa-busa atau gelembung-gelembung yang ada di permukaan puding agar pudingnya nanti terlihat rapi dan cantik. Kemudian ini kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut kita buat adonan kaca gula merah, masukkan ke dalam panci setengah sendok makan agar bubuk bening. Kemudian tambahkan 80 gram gula merah, 350 ml air putih, seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian ini akan kita masak. Sebelumnya jangan lupa diaduk-aduk dulu ya. Oke, ini kita masak dengan api sedang. Jangan lupa diaduk-aduk terus hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Kemudian angkat adonan lalu saring agar kotoran gula merahnya atau ampas-ampas gula merahnya tidak ikut masuk ke dalam adonan. Kemudian tuang setengah bagian dari adonan, banyaknya kurang lebih 200 ml. Tapi sebelumnya cek dulu lapisan pandannya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan kaca gula merah. Kemudian ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Oke, terakhir kita buat adonan lumut gula merah. Masukkan ke dalam panci 100 gram gula merah, lalu tambahkan 100 ml air putih. Kemudian ini kita masak. Ini kita masak hingga gula merahnya larut. Nah, jika gula merahnya udah larut semua, selanjutnya angkat lalu saring. Terus tuang lagi kembali ke dalam panci yang tadi kita gunakan. Kemudian tambahkan 200 ml air putih dan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. Lanjut tambahkan 1 butir telur, jangan lupa dikocok lepas dulu. Kemudian tuang ke dalam adonan lalu aduk hingga semuanya tercampur merata. Oke, jangan lupa tambahkan setengah sendok makan agar bubuk bening, sejumput garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Kemudian aduk lagi kembali hingga tercampur merata. Kemudian ini kita masak. Ini kita masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk.
Nah, ini lumutnya udah mulai keluar, biarkan aja hingga mendidih. Dan jika udah mendidih seperti ini, kita aduk sesekali. Oke, ini kita biarkan aja mendidih selama 30 hingga 40 detik agar telurnya lebih matang. Nah, setelah mendidih selama 40 detik, matikan api kompor, kemudian aduk-aduk lagi adonan agar uap panasnya berkurang. Dan jika uap panasnya udah berkurang, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang, tapi sebelumnya cek dulu lapisan puding kacanya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan lumut. Kemudian ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Dan jika udah setengah mengeras, timpa lagi dengan sisa adonan kaca. Jangan lupa adonannya dipanasin dulu ya. Terus diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Oke, ini adalah sisa adonan pandan dan udah mulai menggumpal. Selanjutnya ini akan kita panaskan lagi kembali hingga mencair. Dan jika adonannya udah panas dan mencair, selanjutnya angkat lalu tuang ke dalam loyang. Tapi sebelumnya cek dulu lapisan puding kacanya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan pandan. Oke, karena ini adalah lapisan terakhir, jadi ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Nah, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Seperti ini hasilnya. Selanjutnya iris-iris. Untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Oke, tampilan dalamnya seperti ini. Cantik dan rapi banget kan? Alhamdulillah, tutorial puding pandan lapis lumut gula merahnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, rasanya bikin nagih, teksturnya lembut, tampilannya menarik, manisnya pas, nggak bau amis sama sekali. Pokoknya wajib banget untuk dicoba. Jangan lupa dicoba ya. Oke, kita langsung aja ke tutorial. Pertama-tama kita akan membuat adonan puding coklat. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah bungkus atau setengah sendok makan agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1 bungkus coklatos coklat, sejumput garam, 40 gram susu kental manis atau setara dengan 1 saset, dan 350 ml air putih. Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata. Dan kalau sudah tercampur merata adonan, lalu kita masak. Masak dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk hingga mendidih. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan puding lalu tuang ke dalam loyang. Untuk loyangnya, Umi memakai ukuran 16 x 16 cm. Tuang adonan sebanyak 100 ml dan sisanya kita sisihkan dulu. Jangan lupa ditutup rapat agar permukaannya tidak berkulit. Oke, ini akan kita diamkan hingga setengah mengeras. Lanjut, kita akan membuat adonan margarin. Siapkan panci atau pan, masukkan setengah sendok makan agar-agar bubuk bening. Kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan tepung maizena, sejumput garam, 1/4 sendok teh pasta vanila, dan 350 ml santan. Selanjutnya aduk semua bahan hingga tercampur merata. Terakhir tambahkan pewarna kuning secukupnya. Lalu aduk lagi kembali hingga warnanya merata. Nah, kalau warnanya udah merata, selanjutnya adonan kita masak. Masak dengan api sedang hingga adonan mengental dan mendidih.
Oke, jika adonan udah hangat, tambahkan 2 sendok makan margarin. Kemudian aduk lagi kembali hingga margarinnya meleleh dan adonan mendidih. Oke, jika adonan udah mengental dan mendidih seperti ini, matikan api kompor. Selanjutnya, angkat adonan puding lalu tuang ke dalam loyang. Tapi sebelumnya, kita cek dulu lapisan coklatnya. Jika udah setengah mengeras, segera tuang adonan kuning atau adonan margarin. Dan ini lalu kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Langkah selanjutnya kita akan membuat adonan lumut gula merah. Sebelumnya kita rebus dulu gula merahnya, masukkan ke dalam panci 100 gram gula merah. Kemudian tambahkan 200 ml air putih. Dan selanjutnya ini kita rebus hingga gulanya larut. Nah, kalau gulanya udah larut, selanjutnya angkat. Kemudian siapkan panci atau pan. Lalu masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk bening kemasan 7 gram. Kemudian tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 2 butir telur ukuran sedang, 1/4 sendok teh garam, dan setengah sendok teh pasta vanila. Kita aduk dulu sebentar. Dan selanjutnya tambahkan 450 ml santan. Masukkan juga cairan gula merah, jangan lupa disaring agar kotoran gula merahnya tidak masuk ke dalam adonan. Selanjutnya aduk lagi kembali adonan hingga tercampur merata, dan kalau udah tercampur merata adonan lalu kita masak. Ini kita masak memakai api sedang aja sambil sesekali diaduk. Oke, jika lumpurnya udah keluar seperti ini, jangan lupa diaduk agar bagian bawahnya tidak gosong. Ini kita biarkan aja mendidih selama 1 menit agar telurnya benar-benar matang. Dan jika udah dididihkan selama 1 menit, kompornya boleh dimatikan. Selanjutnya angkat adonan puding lalu sisihkan dahulu. Oke, kita kembali ke lapisan margarin. Ini udah setengah mengeras. Selanjutnya tuang 100 ml adonan coklat. Kemudian ini kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Dan kalau udah setengah mengeras, segera timpa dengan adonan lumut gula merah. Kemudian kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Nah, kalau udah setengah mengeras, timpa lagi dengan adonan coklat sebanyak 100 ml. Lalu kita diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Selanjutnya timpa lagi dengan sisa adonan margarin jika adonan coklatnya udah setengah mengeras. Lalu diamkan lagi kembali hingga setengah mengeras. Oke, ini adalah lapisan terakhir. Nah, karena ini adalah lapisan terakhir, jadi ini akan kita diamkan hingga set atau mengeras. Oke, ini dia pudingnya udah ngeset. Selanjutnya keluarkan dari loyang. Jangan lupa semat salah satu sisi loyang dengan lidi agar pudingnya mudah terlepas. Dan cara mengeluarkannya tinggal dibalik aja seperti ini. Kemudian angkat perlahan loyangnya.
Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya, iris-iris untuk bentuk dan ukurannya disesuaikan dengan selera masing-masing ya. Oke, seperti ini tampilan dalamnya. Masya Allah, cantik, rapi, dan menarik banget. Alhamdulillah, tutorial kreasi puding lapis lumut coklat margarinnya udah selesai dan siap untuk dinikmati. Ini beneran enak banget, lembut banget, manisnya juga pas, nggak bau amis sama sekali, tampilannya juga sangat menarik, pokoknya wajib banget untuk dicoba. Jangan lupa dicoba ya. Oke, sampai di sini dulu video Umi, semoga bermanfaat. Makasih udah nonton video Umi sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.